Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyu Agustina dari kelas Tadris Matematika 4F. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial mengenai cara menggunakan tab kalkulator untuk menu yang standar. Jadi video ini adalah bagian ketiga dari video saya yang membahas mengenai tab kalkulator. Nah, kemudian nanti saya juga akan menjelaskan mengenai favorite buttons. Nah, untuk video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu menu standar, maka kali ini saya akan memberikan tutorialnya atau contohnya. Nah, sekarang kita langsung saja ke tutorial yang pertama, yaitu mendefinisikan nilai dari suatu variabel. Soalnya adalah, hitunglah nilai dari 2x ditambah y ditambah 4z jika diketahui nilai dari x, y, dan z berturut-turut adalah 0, 5, dan 8. Maka langkah-langkahnya adalah, yang pertama kita ketikkan dulu angka 0, kemudian kita klik store pada menu atau option standar, kemudian kita ketik atau kita bisa klik di sini x, kemudian enter. Kemudian begitu pula untuk yang 5, kemudian store, y, enter. Kemudian tadi ada juga 8, kemudian store, z, enter. Nah, setelah demikian, kita tuliskan soalnya tadi, yaitu 2x ditambah y ditambah 4z. Kemudian enter, maka hasil akhirnya adalah 37. Nah, kemudian tutorial yang kedua adalah mencari faktor prima. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah klik tombol perintah faktor, kemudian kita tuliskan atau kita inputkan bilangan yang akan kita cari faktornya. Nah, misalkan adalah 24. Kemudian tutup kurung, enter. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikali dengan 3. Kemudian yang ketiga adalah mencari FPB dan KPK. Contohnya adalah tentukan FPB dan KPK dari 3 dan 12. Untuk mencari FPB, tombol perintahnya adalah yang di sini, GCF, Greatest Common Factor, dan untuk yang KPK adalah LCM atau Least Common Multiple. Nah, yang pertama adalah FPB, kita klik dulu GCF, kemudian kita tuliskan angkanya 3,12, tutup kurung, enter, maka hasilnya adalah 3. Kemudian untuk yang KPK, sama caranya, kita klik dulu LCM, kemudian kita inputkan angkanya 3,12, tutup kurung, enter, maka hasilnya adalah 12. Kemudian yang keempat adalah menjabarkan faktor aljabar. Contohnya adalah berapakah nilai dari x ditambah 2 dalam kurung dikali x dikurangi 5 dalam kurung, berapa faktor aljabarnya. Nah, karena tadi kita sudah mencari nilai variabel atau pada tutorial yang pertama tadi kita sudah tuliskan bahwa x sama dengan 0, artinya kita sudah menyimpan data bahwa x sama dengan 0. Maka untuk yang tutorial yang keempat ini atau contoh yang keempat ini nantinya x itu juga akan kita ganti dengan 0 secara otomatis. Mengapa? Karena tadi sudah kita simpan datanya bahwa x adalah 0. Nah, untuk menyiasatinya kita bisa dengan cara Ctrl plus N atau juga dengan tombol perintah ini, file, kemudian new. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita ada pertanyaan apakah mau menyimpan worksheet ini atau tidak. Nah, karena saya tidak akan menyimpannya, maka saya pilih no. Nah, ini adalah bekerja baru. Kemudian kita ke tutorial yang keempat, yaitu menjabarkan faktor aljabar. Nah, caranya adalah kita klik tombol expand, kemudian kita inputkan soalnya x ditambah 2, tutup kurung, kemudian x dikurangi 5, tutup kurung, jangan lupa kurungnya di belakang juga aja, kemudian enter, maka hasilnya adalah x pangkat 2 dikurangi 3x dikurangi 10. Nah, semisal tadi kita tidak menggunakan lembar kerja baru, maka hasilnya adalah negatif 10. Dan itu salah ya. Yang benar adalah x pangkat 2 dikurangi 3x dikurangi 10. Kemudian yang kelima adalah membulatkan bilangan real. Contohnya, bulatkan 1,5, 3,6, 5,4, dan 7,3. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita klik tombol round, kemudian kita inputkan atau kita tuliskan soalnya tadi 1,5,
Oh iya, jangan lupa 1,5-nya ini komanya kita ganti dengan tanda titik. Kemudian kita masukkan juga atau kita tuliskan juga koma. Nah, di sini komanya berguna untuk memisahkan angka yang pertama dan yang kedua dan seterusnya. Oh ya, tadi saya kelupaan sesuatu. Di sini seharusnya kita tambahkan kurung kurawal yang ada pada menu statistik ini, kurung kurawal seperti ini. Nah, kemudian spasi 3,6, kemudian 5,4, kemudian 7,3. Nah, seperti ini. Tutup kurung kurawal, kemudian tutup kurung biasa. Enter. Maka hasilnya adalah 2, 4, 5, dan 7. Nah, kemudian yang keenam adalah mencari gradien atau kemiringan garis. Contohnya adalah tentukan gradien dari persamaan garis 4x ditambah 7y sama dengan 16. Caranya adalah yang pertama kita klik ini, slope, kemudian kita masukkan persamaannya 4x ditambah 7y sama dengan 16. Kemudian tutup kurung, enter. Maka hasil akhirnya adalah negatif 4/7. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya atau yang ke-7 adalah mencari nilai logaritma. Jadi soalnya adalah hitunglah nilai dari log 10 pangkat 5 dari 10 pangkat 15. Caranya yang pertama kita klik tombol perintah log, kemudian kita tuliskan 10 pangkat 5. Nah, tanda pangkat maksud saya, bisa kita cari di sini. Yang ini, kemudian kita tulis 5. Kemudian seperti ini, spasi, koma, 10 pangkat 15. Kemudian tutup kurung. Nah, setelah itu kita klik enter. Maka hasil akhirnya adalah 3. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-8 adalah menentukan nilai mutlak. Contohnya, tentukan nilai dari nilai mutlak akar 3 dari 27 ditambah 4 kuadrat dikurangi 81/6. Sama dengan berapa? Nah, caranya kita klik tombol yang ini. Ini absolute value a number atau nilai mutlak. Kita klik, kemudian kita tuliskan akar 3 di sini kan. Akar dari 3 di sini, kita tulis akar 3 di sini. Kemudian di sini 27 ditambah 4 kuadrat. Nah, ini ada kuadrat seperti ini. Kemudian tadi kesalahan, seharusnya di spasi supaya tidak ikut ke tanda akar ya. Kita ulang seperti ini. Kemudian di sini gini, ini 3, 27 seperti ini. Nah, kemudian masih nggak ikut ya. Nah, seperti ini harusnya. Nah, setelah itu 4 kuadrat kemudian dikurangi 81/6. Nah, ini caranya untuk bentuk pecahan atau fraction. Di sini kita tulis 81, di bawahnya ini adalah 6. Kemudian kita geser, nah di sini kemudian gini, enter. Maka hasil akhirnya adalah 5,5. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah yang ke-9, yaitu evaluasi logika. Contohnya adalah tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. 3 lebih dari 2 dan pi kurang dari 3. Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu kita klik tombol yang is true ini. Kemudian kita tuliskan 3 lebih dari yang ini ya. 2. Kemudian kita tekan tombol N ini. Kemudian kita tuliskan pi ini ya, pi-nya kurang dari di sini 3.
kemudian tutup kurung. Setelah itu, enter. Maka hasilnya adalah false. Jadi pernyataan tersebut adalah salah. Nah, itu dia tutorial untuk yang tombol perintah pada menu atau option standar. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai favorite buttons. Favorite buttons ada di sini, ya, di bawah ini. Jadi, favorite buttons berisikan tombol-tombol pilihan yang sering digunakan. Nah, kita bisa dapat menambahkannya dengan cara klik kanan pada tombol yang ingin ditambahkan ke favorite button, kemudian pilih add to favorite button. Nah, itu bisa kita pilih dari menu kalkulus, ataupun statistik, trigonometri, linear algebra, standar, ya, sama saja. Misalkan untuk yang standar, kita favoritkan untuk yang misalkan ini. Kita klik kanan, kemudian kita add to favorite button. Seperti itu. Nanti akan ada di sini. Nah, seperti ini. Nah, itu dia tutorial dari saya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar, dan silahkan mencobanya sendiri nanti untuk contoh-contoh yang lainnya. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Ada kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.